Bagaimana perintah seperti ini ya bisa sungguh berasal dari keinginan Tuhan? Dapatkah Tuhan ya yang di dalam perjanjian lama pun yang memerintahkan jangan membunuh di 10 perintah Allah itu memerintahkan pembantaian? Shalom. Sekarang kita akan membahas episode yang ke-9, ini tentang kisah penaklukan tanah terjanji. Dan kisah ini diambil dari kitab Yosua. Kita sudah bahas terakhir bahwa sekarang posisinya bangsa Israel itu ada di ambang batas tanah terjanji. Ada campuran perasaan antara rasa senang dan takut. Rasa senang itu karena akan memasuki tanah yang penuh susu dan madu, dan tentu ada perasaan takut karena harga yang harus dibayar untuk mengambil tanah dari penghuni yang lama. Di awal kitab Yosua, Israel itu sudah diperlengkapi dengan hukum Deuteronomi atau kitab ulangan ya. Ini sekarang siap untuk melintasi sungai Yordan dan menempati rumah yang baru. Tetapi masih ada 2 pertanyaan. Pertama, siapakah yang akan memimpin Israel ke depan? Dan kedua, lagi-lagi pertanyaan, akankah Israel setia kepada Tuhan? Kepemimpinan Musa ini nanti diteruskan kepada Yosua ya, yang dipilih oleh Musa dan sudah dimentori dan ditahbiskan sebagai pemimpin. Yosua bersama Kaleb yang tetap setia kepada Tuhan, sekarang ia akan memimpin generasi kedua. Di awal kitab Yosua ini, posisi Yosua itu dikonfirmasi oleh Tuhan dengan berjanji, "Aku akan bersamamu." Yosua 1 ayat 5. Ini ada kemiripan ya dengan kepemimpinan Musa. Seperti Musa itu telah memimpin keluar dari Mesir melalui Laut Merah ya, di atas dataran yang kering. Yosua juga memimpin Israel keluar dari padang gurun, melewati sungai Yordan yang juga kering. Yosua itu kan pernah juga diperintahkan untuk melepas kasut karena tempat di mana kamu berdiri itu kudus. Yosua 5 ayat 15. Sama seperti Musa diminta melepas kasut di semak terbakar. Keluaran 3 ayat 5. Yosua menjadi pengantara Tuhan untuk Israel dan sebaliknya. Kisah yang paralel ini memberitahu kepada pembaca, walaupun kepemimpinan manusia itu berganti dari generasi ke generasi, namun Tuhan yang memerintah tetap sama. Dalam kisah penaklukan Kanaan ini, ada perintah untuk penghancuran orang Kanaan. Itu bacanya di Ulangan 20 ayat 16 dan 17. Bagaimana perintah seperti ini ya bisa sungguh berasal dari keinginan Tuhan? Dapatkah Tuhan ya yang di dalam perjanjian lama pun yang memerintahkan jangan membunuh di 10 perintah Allah itu memerintahkan pembantaian, genosida? Nah, untuk menjawab ini kita harus mengambil serupa ketika Yesus itu menafsirkan instruksi sulit dalam hukum Deuteronomi. Misalnya tentang perceraian. Yesus kan mengecamnya. Ketika ditanya kenapa Musa mengizinkannya, itu kan di Ulangan 24, Yesus menjawab demikian, karena kekerasan hatimu, ya, kekerasan hati Israel. Tapi bukan demikian dari semula.
dari awal mulanya, itu di Matius 19 ayat 8. Yesus menyebut hukum itu sebagai hukum Musa, bukan hukum Tuhan ya. Jadi hukum Deuteronomi ini atau kitab Ulangan bab 6 sampai 26 itu bukanlah hukum Tuhan yang orisinil. Kita sudah bahas ya. Hukum Deuteronomi ini merefleksikan sebetulnya konsesi dari kelemahan manusia daripada keinginan Tuhan sendiri. Arti harafiah dari Deuteronomi itu adalah hukum kedua. Hukum yang diturunkan karena penyembahan berhala, anak lembu emas. Ini ibaratnya plan B. Hanya 10 perintah Allah lah yang punya otoritas lebih tinggi dari aturan lainnya. Kritik Yesus ini jangan disederhanakan bahwa perjanjian baru itu menggulingkan perjanjian lama. Karena apa? Ajaran Yesus tentang kesakralan dari pernikahan itu juga berdasarkan perjanjian lama, yaitu dari kitab Kejadian. Mereka bukan lagi dua, tetapi satu. Juga kitab Maleaki ya, yang mengutip Tuhan bahwa aku membenci perceraian. Maleaki 2 ayat 16. Yesus tahu ya bahwa di dalam hukum Deuteronomi ini Tuhan itu mengizinkan peraturan yang kurang baik. Ya, bandingkan dengan Yehezkiel 20 ayat 25. Ini karena kekerasan hati Israel. Jadi kita harus mengerti latar belakang dari peraturan tentang larangan atau herem ini dalam Ibrani ya. Tidak dalam rencana awal sesungguhnya. Sewaktu keluar dari Mesir dimulai, Tuhan memang menyuruh Musa apa? Ia akan mengusir penduduk asli. Jadi mengusir saja kan, Keluaran 23 itu. Tuhan akan memberi kengerian, tapi tidak bicara soal perang. Tidak perlu ada pembantaian sesungguhnya, tapi hanya setelah murtad, setelah berontak, Musa memberi instruksi tentang perang dan larangan atau herem ini. Jadi perang sekali lagi bukan rencana orisinal dari Tuhan. Ini karena apa? Kegagalan Israel untuk percaya kepada Tuhan. Seperti Tuhan telah membelah Laut Merah di kisah Keluaran, sekarang ia membelah sungai Yordan ketika Israel masuk ke tanah terjanji. Dan ini bisa dibaca di Mazmur 114 ya, yang mencatat kedua peristiwa penyeberangan paralel ini. Mazmur 114 ayat 3 sampai 5. Jadi satu-satunya alasan laut itu dapat terbelah, gunung-gunung bergetar, adalah kehadiran dari Sang Pencipta. Tidak ada yang dapat menghalangi jalan Israel ketika ia berjalan bersama Tuhan. Perhatikan kalimat air mengering. Ini mengingatkan gambaran apa? Kisah penciptaan ya. Baik dalam peristiwa menyeberangi Laut Merah maupun Sungai Yordan, dalam Ibrani ini Yabasah Eretz. Ini mengulangi narasi dari kisah penciptaan Kejadian 1 ayat 9 dan 10. Perhatikan ya, setelah Raja Kanaan dikalahkan, narator itu berkisah tanah terjanji takluk kepada mereka. Yosua 18 ayat 1. Nah, bahasa yang sama ini kan digunakan untuk apa? Menggambarkan penguasaan Adam dan Hawa atas tanah pada Kejadian 1 ayat 28. Jadi kisah penaklukan ini digambarkan sengaja untuk membangkitkan narasi kisah penciptaan. Tanah terjanji yang berlimpah susu dan madu itu ibarat apa? Firdaus yang baru. Tapi ya, kisah yang mirip ini juga berbahaya. Jika apa? Israel ikut
Adam dan Hawa ketika mereka melanggar hukum dari Tuhan. Jadi Israel juga dapat disingkirkan dari Firdaus yang baru ini. Begitu. Yesus dan Yosua. Baik Yosua maupun Yesus adalah variasi dari bahasa Ibrani Yashua. Artinya Tuhan menyelamatkan. Ketika Yesus mulai pelayanan, ia menyeberangi sebelah timur Sungai Yordan di mana Yohanes Pembaptis membaptisnya. Jadi Yesus, Yosua yang baru, penyelamat sejati, masuk Sungai Yordan dari bagian timur. Dibaptis lalu menyeberangi Sungai Yordan ke tanah terjanji untuk memulai pelayanannya. Mirip ya. Wafat dan kebangkitan Yesus akan membuka tanah terjanji surgawi yang baru. Dan ia akan mencurahkan rohnya pada pengikutnya. Sehingga mereka dapat menaklukkan 7 dosa maut. Seperti Yosua memerangi 7 bangsa Kanaan. Kepergian Israel dari tanah perbudakan dan masuk ke tanah terjanji. Perubahan dari medan yang tidak ramah menuju tanah yang kaya, yang merupakan tanah leluhur mereka yang lama telah hilang. Pada generasi yang terdahulu, Tuhan berjanji kepada siapa? Abraham, bahwa ia akan membawa keturunannya kembali dan memberinya sebagai warisan. Ya, Kejadian 12 dan Kejadian 15. Kemudian juga perjanjian Sinai mengkonfirmasi janji itu. Dan sekarang Israel telah masuk ke tanah itu adalah sebagai pemenuhan dari janji Tuhan. Kisah penaklukan teman-teman semua ini diawali dengan 3 kisah yang saling terhubung. Dengan 3 karakter yaitu Rahab, Akan, dan penduduk Gibeon. Nah, untuk memahaminya kita harus mengerti bagaimana 3 kisah ini terhubung. Ini akan memperjelas pola ya yang tidak terlalu kentara. Kali ini kita akan membahas dulu tentang kisah dari Rahab. Ya. Sebelum Yosua memimpin Israel menyeberangi Sungai Yordan, ia mengirim pengintai untuk mengamati tanah itu dan kota Yeriko secara khusus. Yosua 2 ayat 1. Ini kan mengikuti langkah Musa ya. Tapi kali ini hanya mengirim 2 pengintai. Simbol dari pengintai yang setia kepada Musa. Jadi Yosua belajarlah dari kesalahan Israel. Nah, 2 pengintai ini menginap di rumah seorang sundal yang bernama Rahab. Kemudian diceritakan bahwa Raja Yeriko itu mengetahui ada pengintaian ini. Ia mengirim pasukan untuk mencari mereka. Diceritakan bahwa Rahab kemudian menyembunyikan kedua pengintai ini di atap dan mengaku ya bahwa ia menyelamatkan mereka itu karena takut akan Tuhan Israel ya, seperti bagaimana mengeringkan air Laut Merah. Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Yosua 2 ayat 9. Untuk mengerti perkataan Rahab ini, kita harus membacanya dalam terang kisah Keluaran. Peristiwa Keluaran ya. Kata aku tahu ini kan mengiangkan kembali perkataan siapa? Firaun yang menolak untuk tahu. Bahwa Yahweh adalah satu-satunya Tuhan. Nah, sedangkan Rahab mengakui itu. Dia tahu dan percaya pelajaran dari kisah Keluaran ya, bahwa Yahweh itu adalah Tuhan di bumi dan di sorga. Pengakuan ini tidak hanya menyelamatkannya,
Namun sebagaimana akan kita lihat kelak, ini akan mencangkokkan dia menjadi bagian dari keturunan berkat Abraham dan membawa kepada keselamatan kepada dunia. Rahab meminta pengintai untuk bersumpah untuk menyelamatkan dia dan bapaknya, dan mereka setuju. Yosua memimpin bangsa Israel melintasi sungai Yordan. Yosua kemudian memerintahkan semua laki-laki untuk disunat. Ini tanda bahwa generasi di padang gurun itu tidak mempraktekkan sunat. Kemudian setelahnya Israel merayakan Paskah. Paskah awalnya adalah peringatan keluar dari Mesir, ya, penyelamatan Tuhan dari Mesir. Di sini pada peringatan Paskah di tanah terjanji, bangsa Israel itu menambahkan sebagai rasa syukur selamat dari padang gurun. Kekerasan di gurun, ya. Jadi sunat itu memberi tanda perbedaan dengan bangsa Kanaan yang tidak disunat. Sedangkan perayaan Paskah itu menandakan iman kepada Tuhan yang satu dan benar. Ini melebihi pada penyembahan berhala bangsa lain. Dengan identitas ini, Israel siap untuk mengamankan tanah itu. Teman-teman semua, agak janggal sebetulnya bahwa persiapan mengambil alih kota Yeriko itu hanyalah sunat dan Paskah. Nyaris tidak ada rencana militer. Ada instruksi lain, hanyalah pemberitahuan oleh malaikat, ya, yang diminta untuk mengelilingi kota 7 kali dengan imam meniup trompet mengikuti tabut perjanjian. Jadi pertempuran Yeriko ini sebetulnya nampaknya, ya, lebih bersifat liturgis ketimbang perang militer. Alat perang bangsa Tuhan itu adalah penyembahan di hadapan musuh-musuh yang tidak dapat bertahan. Tuhan akan bertempur untuk umatnya. Mereka hanya perlu percaya dan memelihara iman. Terima kasih sudah menonton episode yang ke-19 ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.